Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Yogyakarta. Senang bertemu dengan Bapak Ibu melalui ibadah kapel siang hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Ketua STII Yogyakarta, Bapak Pendeta Dr. Sumbut Yermianto MTH, yang telah mengundang saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ibadah hari ini. Salam hormat dari saya kepada semua dosen-dosen, Bapak Ibu yang pernah mengajar saya, dan yang belum kenal dengan saya ucapkan salam kenal dan Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih siang hari ini adalah waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bersekutu, beribadah bersama-sama pada ibadah kapel siang ini. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu, maka urapilah hamba-Mu yang dalam kesederhanaan dan keterbatasan akan berdiri menyampaikan firman Allah kepada kami semua. Otoritas firman-Mu turun sehingga kami semua diberkati. Pengurapan baru daripada-Mu ya Allah menyertai pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal sampai selesainya. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang menjadi ayat renungan kita pada kesempatan ini. Terambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya baca firman Tuhan untuk kita semua. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan pembacaan firman Tuhan ini, maka jelas tersirat di dalamnya ada 3 hal yang sangat penting kita yakinkan dan kita lakukan untuk menuntaskan amanat agung. Saya memberi judul renungan firman Tuhan ini dengan 3D. 3D yang saya maksud adalah diyakinkan, diutus, disertai untuk memberitakan atau menuntaskan amanat agung. Saudara-saudara, nats yang kita baca ini merupakan lanjutan dari kisah tentang kebangkitan Yesus Kristus, di mana pada saat itu ada kesimpang siuran pemberitaan tentang kebangkitan Yesus. Di kalangan para murid-murid meyakini bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, dan kubur kosong membuktikan kebangkitan itu. Hal itu terlihat dari nats firman Tuhan Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi di bagian lain, di kalangan orang-orang Yahudi, secara khusus Mahkamah Agama Yahudi, menyebar berita yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi pada malam hari, di mana para penjaga-penjaga kubur sedang tertidur, murid-murid Yesus datang untuk mencuri mayat Yesus itu. Berita hoax yang disampaikan oleh Mahkamah Agung ini, Mahkamah Agama ini,
membuat sebagian orang menjadi ragu-ragu. Itulah yang kita baca di dalam nats ini. Ketika Yesus akan terangkat ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya, dan murid-murid menyembah, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saya ingin sampaikan 3 poin kepada kita dalam menuntaskan amanat agung dengan bergairah dalam misi Allah ini. Maka yang pertama adalah kita harus yakin. Jangan ragu-ragu. Penugasan akan pemberitaan Injil ini tidak boleh dilakukan dengan ragu-ragu. Keragu-raguan itu adalah musuh dalam pemberitaan Injil. Setiap kita yang ragu-ragu akan membuang kesempatan kita untuk pergi memberitakan Injil. Oleh karena banyak orang yang ragu-ragu, maka dia tidak berani membuka pos PI. Oleh karena banyak orang yang ragu-ragu, maka dia tidak akan berani pergi bersaksi atau menginjil di masa weekend seperti mahasiswa misalnya. Oleh karena ragu-ragu, kebanyakan hanya mengerjakan pekerjaan rutinitas pelayanan. Oleh karena ragu-ragu, kita menjadi berdiam diri. Pada kesempatan ini, kita diingatkan firman Tuhan. Tuntaskan amanat agung dengan gairah, tidak boleh dengan keragu-raguan. Maka Yesus mendekati mereka dan meyakinkan orang yang ragu-ragu itu. Saya berpikir bahwa keragu-raguan dalam diri kita sering bisa terjadi oleh karena hubungan kita mungkin yang kurang dekat dengan Tuhan. Mari, Yesus mendekat dan berkata kepada orang yang ragu-ragu itu, "Kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi." Kita pun harus meyakini, kita hamba-hamba Tuhan, para mahasiswa yang saya kasihi dalam Tuhan, harus meyakini, jangan ragu-ragu. Tuhan yang mengutus kita, Tuhan yang menetapkan kita, Tuhan yang memberikan kita penugasan ini adalah Tuhan pemilik segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka poin yang pertama, diyakinkan. Jangan ragu-ragu. Ketika kita yakin, kita bisa melangkah, pergi beritakan Injil. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, poin yang kedua yang ingin saya katakan kepada kita melalui ayat bacaan kita adalah diutus. Pengutusan untuk memberitakan Injil sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Penugasan ini untuk memberitakan atau pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus adalah penugasan yang bersifat mendesak dan sangat penting. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang keselamatan jiwa seseorang. Karena menyangkut tentang keselamatan jiwa seseorang, maka penugasan ini tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh tidak dilaksanakan. Tuhan mengutus setiap kita, orang-orang percaya, para hamba-hamba Tuhan, untuk pergi. Kita disuruh pergi, action untuk pergi.
Jadikan semua bangsa murid Kristus. Saya kadang-kadang merenungkan, apakah tugas menjadikan semua bangsa murid Kristus ini masih kita anggap sebagai tugas yang prioritas dan penting dalam hidup kita? Bisa saja ada orang yang karena sibuknya dalam mengurus gereja, sibuk sekali mengurus pelayanan, bisa melupakan atau mengabaikan tugas yang utama ini, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sebagian daripada kita, mungkin mahasiswa, menghabiskan waktu sibuk dalam mengerjakan tugas pelayanan, tugas belajar, sehingga untuk pergi keluar, memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid, menjadi terabaikan. Mungkin sebagian dari kita, para dosen, staf di STI se-Indonesia ini, sibuk, begitu sibuk, mengusahakan kemajuan lembaga kita, mengurus hal-hal penting di lembaga kita, terkait dengan akreditasi, pengisian jafung, dan lain sebagainya. Menyita waktu kita yang sebegitu rupa, sehingga membuat kita seolah-olah mengabaikan pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Tapi saya percaya dengan kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini yang mengingatkan kita supaya kita bergairah, supaya kita bersemangat terus dalam pemberitaan Injil, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ada 3 hal penting yang kita perlu renungkan di sini. Ada hal yang bisa kita jadikan sebagai stimulus bagi kita untuk tidak berdiam diri, tetapi kita pergi melangkah untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Yang pertama adalah Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Tuhan menuntut pertanggungjawaban pelayanan kita. Kalau kita sadari ini bisa mendorong kita untuk pergi menjadikan semua bangsa murid. Karena dalam Yehezkel pasal yang ketiga dikatakan, jika ada seorang berdosa mati karena di dalam dosanya, maka Tuhan menuntut pertanggungjawabannya daripada kita orang percaya atau hamba-hamba Tuhan. Tentu kita semua tidak mau dipersalahkan dengan kematian orang berdosa karena kita tidak pergi memberitakan Injil. Bayangkan kalau di samping gerejamu ada orang meninggal di dalam dosanya, kamu tidak pernah memberitakan Injil kepadanya. Bayangkan di rumah, di tetanggamu, ada orang yang meninggal dalam keberdosaannya, tapi kamu tidak pernah menceritakan kabar baik kepadanya. Tuhan menuntut pertanggungjawabannya daripada kita. Maka hal ini bisa kita jadikan sebagai stimulus, daya rangsang bagi kita untuk pergi, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan pelayanan kita kepada Tuhan. Yang kedua, yang bisa saya sampaikan, stimulus bagi kita bersemangat dalam menjadikan semua bangsa murid Kristus, alasan keselamatan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang di luar Kristus, di luar sana, sesungguhnya mereka menantikan pertolongan daripada kita. Kita tidak boleh abai dalam hal ini. Mereka sesungguhnya menantikan kita membawa kabar baik untuk mereka. Maka pergilah, beritakanlah Injil,
Jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Kita ingat kisahnya misalkan orang-orang Makedonia dalam sebuah penglihatan Paulus dalam doanya. Berseru dan minta tolong kepada Paulus untuk Paulus datang ke Makedonia menyelamatkan mereka. Di luar sana banyak jiwa yang haus sesungguhnya akan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau pergi? Apakah kita mau menjadikan mereka murid Kristus? Karena alasan keselamatan jiwa di luar sana, kita tidak boleh berdiam diri. Tuhan tugaskan kita untuk pergi menjadikan semua bangsa, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajar mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu, mari, alasan keselamatan jiwa-jiwa. Kalau orang percaya, sudah terima Yesus, beroleh hidup kekal. Tapi kalau orang yang belum percaya, akan binasa. Pikirkanlah dan renungkanlah ini. Jika yang mau binasa itu adalah saudaramu, keluargamu, kenalanmu, bagaimana perasaan saudara-saudara? Tegakah saudara melihat orang-orang yang saudara kasihi, orang-orang yang saudara kenal, akan disiksa dalam api neraka yang jahanam itu? Oleh karena keselamatan jiwa-jiwa, Tuhan mendesak kita untuk pergi beritakan Injil, selamatkan mereka, jadikan mereka menjadi murid Kristus. Marilah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, terus bergairah. Jangan karena kesibukan pelayanan kita, kesibukan aktivitas kita di sekolah masing-masing, atau hal-hal yang lain yang mungkin bisa mengganggu prioritas tugas kita, saya ingin katakan kepada kita, mari ingat kembali, menjadikan semua bangsa murid Kristus itu mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda. Yang ketiga, saya mau sampaikan kepada kita bahwa kita bisa bergairah terus dalam menjadikan semua bangsa murid Kristus dalam misi Allah yang mulia ini dengan satu keyakinan bahwa kalau kita memberitakan Injil, kita bisa bermegah. Tapi kalau kita tidak memberitakan Injil, firman Tuhan katakan, kita rasa malu. Kita rasa berduka. Rasul Paulus katakan dalam surat Korintus, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Sebuah keharusan bagi kita. Sebagaimana perintah Tuhan Yesus ini berkata, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Keharusan bagi kita untuk jadikan semua bangsa murid Tuhan dengan beritakan Injil. Kalau kita tidak beritakan Injil, malu kita. Celakalah aku, kata Rasul Paulus. Ada rasa malu, saudara-saudara. Maka orang yang sudah diselamat tapi tidak pergi memberitakan Injil, maaf Bapak Ibu, saya menyebutnya orang yang tidak tahu malu. Seorang sarjana teologi tidak pernah menginjil, malu. Seorang sarjana teologi atau mahasiswa teologi tidak pernah bawa jiwa kepada Tuhan, malu. Ibarat seorang master chef tapi tidak pernah memasak, malu.
Mari kita semua, keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, semangat dalam misi Allah ini. Semangat. Ada 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai perangsang bagi kita, stimulus bagi kita, untuk kita terus bergairah. Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Yang kedua, alasan keselamatan jiwa-jiwa di luar sana. Mereka sesungguhnya haus. Mereka lapar akan kebenaran. Tapi bagaimana mereka diselamatkan kalau tidak ada yang pergi membawa berita kepada mereka? Karena itu, setiap weekend mahasiswa yang dikasihi Tuhan, pergilah, beritakan Injil kepada jiwa-jiwa. Semangatlah, persembahkan jiwa bagi Tuhan. Yang ketiga, yang ingin saya sampaikan kepada kita dari 3D tadi adalah diyakinkan, diutus, sekarang yang ketiga, disertai. Dalam bagian akhir bacaan kita, firman Tuhan menuliskan atau tertulis seperti ini, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan memberi janji penyertaan bagi kita. Penyertaan Tuhan bagi orang yang memberitakan Injil itu dinyatakan dalam demonstrasi kuasa Tuhan. Di ayat di sebelumnya kita sudah dengar pembacaan firman Tuhan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka kita diutus, pengutusannya disertai dengan demonstrasi kuasa Allah. Demonstrasi kuasa Allah ibarat sebuah fasilitas yang diberikan kepada kita. Fasilitas yang lengkap dengan kualitas yang mantap. Itulah kuasa Tuhan. Luar biasa. Kita bisa bergairah dalam pekabaran Injil ini, dalam menjadikan semua bangsa murid, karena kita meyakini Tuhan menyediakan fasilitas, yaitu demonstrasi kuasanya. Dalam Lukas pasal 9 ayat 1 berkata, Yesus memberi tenaga dan kuasa kepada murid-murid. Diutus, diberi tenaga dan kuasa, supaya mereka dapat menguasai setan-setan, dapat menyembuhkan penyakit, bahkan mereka dapat memberitakan kerajaan Allah, dan kemudian dikatakan menyembuhkan semua orang. Saya meyakini kalau dalam pelayanan kita, tanda-tanda penyertaan Tuhan dengan demonstrasi kuasa Allah itu nyata, kita bisa lebih bergairah. Bergairah dalam menuntaskan amanat agung. Mari, saya ingin mengakhiri renungan ini. Kita harus yakin Tuhan menugaskan kita untuk tugas yang mulia ini. Kita diutus untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan kita disertai dengan kuasa dari Sang Pemberi tugas yang penuh dengan otoritas di sorga dan di bumi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberkati kami semua. Terpuji Engkau, kami menerima kebenaran firman-Mu, dan dengan pertolongan Roh Kudus memampukan kami untuk melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.